Oke, kita lanjut di sesi kedua, teman-teman. Di sesi kedua ini kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan sebuah fotografi. Nah, apa sih fotografi itu? Nah, kalau misalkan menurut KBBI ya, Kampus Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Yunani kayak gitu ya. Di mana itu ada potos dan grafo. Di mana potos itu adalah sebuah cahaya dan grafo itu adalah melukis ataupun menulis. Secara definisi bisa dikatakan jika fotografi adalah sebuah seni ataupun ilmu pengetahuan dan praktek untuk menciptakan sebuah gambar yang tahan lama dengan merekam sebuah cahaya, baik itu secara kimia ataupun secara elektronik. Kalau dengan menggunakan kimia, kita bisa tahu itu ada yang namanya kamera analog. Kalau udah secara elektronik, ya itu biasanya kalau teman-teman tahu kayak DSLR, smartphone, nah itu adalah menciptakan gambar dengan menggunakan media elektronik. Nah, fotografi juga bisa disebut sebagai media, ya, di mana sebagai media komunikasi dan ekspresi. Karena di situ hasil yang akan teman-teman berikan itu juga akan memberikan sebuah nilai, value, cerita, seperti itu. Sehingga fotografi juga bisa sebagai media komunikasi dan ekspresi. Nah, secara singkat dari fotografi itu sendiri, teman-teman, yang pertama adalah di abad ke-5 sebelum Masehi, di mana ada yang bernama Moti, ya, Moti, di mana itu menemukan fenomena, ya, hanya fenomena. Fenomena apa? Fenomena kamera obscura yang ditemukan pada tahun 1558. Tetapi di abad 5 sebelum Masehi, itu seorang bernama Moti itu hanya menemukan sebuah fenomena. Fenomenanya seperti apa? Di mana seorang Moti berada di dalam ruangan yang gelap dan ada cahaya kecil, ya, cahaya kecil yang tembus ke ruangan tersebut dan gambar yang terlihat antara gambar ataupun bayangan yang terlihat antara di luar dan di dalam sebuah ruangan itu terbalik. Nah, fenomena tersebut ditemukan oleh seorang Moti. Terus selanjutnya di abad 10 sebelum Masehi itu ada yang bernama Al-Hazen atau Al-Hasan, di mana awal mula optik itu ditemukan. Hanya optik saja. Nah, selanjutnya di tahun 1558 ada seorang ilmuwan dari Italia ini ceritanya, yaitu Giambattista della Porta, di mana menemukan fenomena yang sudah ditemukan oleh Moti. Dan selanjutnya seorang ilmuwan dari Italia ini menyebut kalau proses yang ditemukan ini adalah kamera obscura, di mana kamera obscura ini yaitu ada box, ya, ada box kecil gitu. Terus ada lubang, di mana lubang tersebut akan memasukkan cahaya di dalam sebuah ruangan atau box kecil itu. Sehingga gambar yang di luar dan gambar yang di dalam itu terlihat terbalik kayak gitu. Nah, di seorang ilmuwan dari Italia ini menyebut awal mula dari kamera obscura. Terus selanjutnya di tahun 1911 ada yang peneliti, ya, yang bernama Johannes Kepler ini, ya, dia membuat sebuah desain kamera portable, ya, seperti tenda. Nah, itu nanti akan saya tunjukkan di slide selanjutnya. Nah, di mana sama kamera ini adalah perkembangan dari kamera obscura seperti itu, ya. Tetapi di tahun ini itu masih menggunakan pantulan cahaya tersebut itu masih belum bisa merekam, tetapi rekamannya itu
masih berbentuk lukisan kayak gitu. Jadi pantulannya nanti dilukis. Nanti akan ada contohnya biar teman-teman memiliki gambarannya. Terus selanjutnya di tahun 1787 sampai 1851, nah ini ada yang namanya Louis Jacques Mande Daguerre, ya, di mana orang pertama ya yang membuat sebuah foto, di mana fotonya itu sudah terbentuk meskipun masih dalam lempengan besi seperti itu. Jadi dari pantulan cahaya nanti akan ada sebuah film seperti itu ya. Terus ditempel dengan sebuah lempengan besi. Yang mana itu untuk merekam ya gambar yang ada di depan objek kamera tersebut. Nah, ini adalah Louis ini yang dinobatkan sebagai orang pertama membuat sebuah foto. Nah, ini adalah gambarannya teman-teman. Sejarah dari yang saya ceritakan tadi ya, di mana ada box, ini namanya adalah pinhole kayak gitu ya, pinhole. Terus ada kamera obscura, ya. Ini ada perkembangannya. Jadi kalau dulu itu masih menemukan ya, masih fenomena di mana ada ruangan gelap, terus ada cahaya masuk kecil, terus membentuk sebuah bayangan di tembok antara objek yang di luar dan di dalam itu berbentuk terbalik kayak gitu. Terus berkembang, muncul ada kamera pinhole, kamera obscura, yang mana mereka sudah bisa menyimpan sebuah gambar. Dulunya masih menggunakan film ya, masih menggunakan film. Dan sebelum film, penggunaan film, sebuah foto ataupun sebuah gambar itu dihasilkan yaitu tadi melukis ya, melukis dari sebuah cahaya. Nah, jadi dulu itu kalau teman-teman lihat di gambar di bagian tengah ini ada orang yang menggambar kayak gitu. Jadi cahaya masuk dan objeknya masuk dipantulkan lewat cermin dan dipantulkan ke atas. Nah, terus selanjutnya ada seorang pelukis. Nah, itu ditulislah. Dilukis, bukan ditulis, tapi dilukis. Untuk menghasilkan sebuah gambar seperti apa yang dilihat, seperti itu. Nah, itu adalah sejarah singkat fotografi. Dan perkembangannya fotografi seperti apa? Nah, teman-teman bisa lihat ya. Seperti tampilan gambar ini. Jadi ya ada yang namanya kamera pinhole, terus kamera obscura, terus ada kamera SLR, single lens reflex, di mana itu satu lensa ya dipantulkan, terus ditangkap oleh film, terus ada yang namanya TLR, yaitu twin lens reflex. Jadi ada dua lensa, tapi memiliki dua fungsi yang berbeda. Itu nanti akan kita perdalam lagi di pertemuan selanjutnya. Terus selanjutnya ada kamera, udah mulai kamera digital ya. Jadi perkembangannya. Jadi habis kamera analog ya, sebutannya kamera analog ataupun penggunaannya menggunakan film, berkembang terus sampai akhirnya menggunakan media digital. Jadi sebutannya kamera digital kayak gitu ya. Kalau teman-teman lihat, kalau yang pertama dulu itu ada kamera compact kayak gitu ya. Terus berkembang di SLR sampai sekarang ada mirrorless, ada Polaroid, terus drone. Nah, itu adalah perkembangan dari sebuah kamera ya, perkembangan sebuah fotografi dengan device kamera tersebut itu juga berkembang seperti itu. Sehingga dengan berkembangnya waktu juga untuk kualitas sebuah gambar juga yang dihasilkan sudah sangat baik ya dibanding sebelum-sebelumnya.
Seperti itu. Itu adalah sesi kedua teman-teman di perkuliahan pertama kita. Untuk selanjutnya teman-teman bisa melihat penjelasan sesi ketiga di video berikutnya.